Saudara, hari ini istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati tengah menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan di Puslap Polri di Sentul, Jawa Barat. Selain Putri, asisten rumah tangga keluarga Putri juga turut diperiksa. Pemeriksaan menggunakan metode lie detector dilakukan untuk menguji kejujuran tersangka maupun saksi ketika memberi keterangan terkait kronologi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo melalui pesan singkat menyebut pemeriksaan Putri sudah dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan baru saja selesai beberapa saat yang lalu. Sementara Verdi Sambo juga akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan lie detector pada Rabu besok di Puslap Polri di Bogor, Jawa Barat. Lie detector atau uji poligraf merupakan perangkat elektronik yang mengukur perubahan respons tubuh seseorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan terkait sebuah perkara. Ketika alat poligraf digunakan, ada 4 hingga 6 sensor dipasang pada tubuh. Sensor biasanya akan merekam perubahan kondisi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat, hingga interval helaan nafas. Sensor dipasang di jari-jari tangan, dada, perut, hingga lengan. Hasil pembacaan terhadap reaksi tubuh saudara akan tertera pada perangkat elektronik dan kertas yang tertulis dalam bentuk grafik. Yang Anda saksikan saudara saat ini merupakan visual istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan di Puslap Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan hari ini, Putri Chandrawati menumpangi mobil minibus, mobil SUV maksud saya, berwarna hitam. Sebelum menggunakan lie detector, polisi dari tim khusus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dengan konfrontasi terhadap tersangka lainnya. Saudara, hari ini tersangka pembunuhan berencana Yosua, Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Di saat yang sama, sidang etik juga digelar polisi atas kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Untuk membahas hal ini, kami akan berbincang dengan dua narasumber, penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, Pak Arianto sehat selalu, apa kabar? Iya, lama tidak berjumpa. Pak Arianto, mungkin Bapak kan lama di kepolisian ya, menjadi perwira tinggi. Tentu Bapak mengetahui beberapa kali pula mungkin menyaksikan soal lie detector ini, pendeteksi kebohongan pada sejumlah kasus pidana. Apa sih yang dilakukan di sini dan seberapa valid hasilnya? Beberapa cara ya untuk menguji kejujuran orang ya. Iya. Itu sensor-sensor elektronik itu. Cuman lie detector itu kurang begitu efektif apabila kejiwaan daripada orang yang diperiksa itu sudah terbiasa dengan bohong gitu. Karena di dalam lie detector itu kan ditanyakan kan biasanya kan yang pertanyaan yang landai, kemudian masukkan pertanyaan yang serius gitu. Kalau orang nggak biasa bohong, itu landai begitu ditanyakan yang serius itu deg-deg gitu terus mesti terjadi suatu fluktuasi yang sangat berbeda. Oke. Jadi intinya tidak menjamin 100% itu bisa berlangsung. Kecuali kalau memang orang itu memang dasarnya orang diperiksa itu akan mudah sekali terdeteksi gitu. Jadi apa yang hendak dicari kalau kita bicara soal Putri Chandrawati misalnya Pak? Apakah soal pelecehan seksual atau soal kasus yang menimpa suaminya dan lain sebagainya? Apa kira-kira yang ingin digali? Malapetaka ini kan karena keterangan ibu itu kepada suaminya kan gitu. Karena suami dia mengadu bahwa dia pernah dilecehkan atau dirusak atau diapakan itu kan berubah-ubah. Jadi yang ingin diketahui adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Putri itu kepada suaminya sehingga suaminya kalap dan terkendali. Karena itu merupakan unsur yang penting sekali untuk mengetahui niat daripada Bapak Verdi itu. Jadi yang diminta adalah keterangan dari Ibu Putri, kira-kira apa sih sebetulnya yang terjadi itu? Apakah dia laporan betul gitu? Kalau dia dilecehkan apanya? Kemudian oleh siapa gitu? Kira-kira itu aja Pak yang ingin digali. Karena ini yang jadi tanda tanya ya, di sana sini banyak sekali terjadi teori-teori viral-viral yang nggak benar itu sehingga orang banyak bingung gitu Bang.
Kira-kira itu Pak. Jadi yang digali adalah apa keterangan Bu Putri kepada Pak Sambo sehingga menimbulkan Pak Sambo itu kalap. Tapi kalau seandainya tidak menjamin 100% akan kebenaran, kenapa tetap dilakukan dan apa fungsinya? Ini ada satu ilmu lagi yang membaca wajah Pak. Itu dulu Pak Roni itu sampai sayang sekarang sudah almarhum itu. Kalau Ya. di UI itu sudah diterapkan Pak ilmu membaca wajah itu Pak. Yaitu yang diterapkan di kasus yang di Bali itu juga berhasil. Gitu. Tapi itu Oke. kan bukan langkah keseriusan ya daripada Polri untuk menuntut ataupun mengusut perkara ini dengan serius dan secara scientific investigation gitu. Ini langkah yang bisa ditempuh saat ini. Oh, ini bagian dari scientific crime investigation. Oke, saya ke Bung Abdul Fikar. Kalau ini bagian dari scientific crime investigation atau penyelidikan ilmiah untuk mengungkap sebuah perkara pidana, akan dituangkan ke dalam apa, Pak Abdul Fikar Hajar, Bung Fikar, dari hasil lie detector ini? Iya, tetap saja yang menjadi berkas perkara itu adalah kumpulan keterangan para saksi, gitu ya. Kemudian kumpulan keterangan ahli juga, dan kemudian keterangan tersangka. Itu yang hasil akhir dari satu pemeriksaan baik di tingkat penyidikan tuh itu gitu. Yang inilah yang kemudian digunakan oleh jaksa untuk menyusun dakwaan gitu. Nah, jadi apakah pengakuan terdakwa tersangka itu benar atau tidak, yang diukur pakai lie detector atau tidak, kan juga bisa dilihat dari persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain gitu. Apakah ada kesesuaian atau bahkan ada pertentangan, kan begitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang saya kira yang akan menentukan adalah keterangan para saksi di samping juga keterangan tersangka. Tapi kalau seandainya itu kemudian tidak digunakan untuk sidang, untuk apa? Nah, itu kan gini, pengakuan saja ya, bukan sebuah kesaksian di pengadilan itu. Kalau ada orang melakukan kejahatan kemudian dia ngaku, saya Pak betul begini, itu juga nggak boleh dipercaya gitu. Artinya tetap harus digali saksi-saksi yang lain. Bisa jadi umpamanya dia mengaku itu dibayar atau ada keinginan yang lain dan sebagainya gitu. Nah, karena itu yang dicari adalah kebenaran material kalau di pengadilan. Nah, karena itu menjadi penting diperiksa banyak saksi, kemudian ahli juga ya. Nah, itu gunanya untuk mencari kebenaran material itu tadi. Jadi bukan kebenaran yang disepakati oleh para saksi gitu dan tersangka gitu ya, bukan kebenaran itu, tapi kebenaran yang benar-benar lahir dari satu kejadian yang bukan direkayasa. Meskipun saya punya catatan juga, nanti saya akan tanyakan ke Pak Arianto. Pada kasus Jessica Kumala Wongso pada bulan Juni 2016 lalu, yang juga dilakukan lie detector dan hasilnya ia lulus. Bahkan ia mengatakan pada waktu lie detector itu ia tidak melakukan pembunuhan terhadap Mirna dengan menaruh kopi bersianida. Tapi nyatanya ia terbukti dalam pengadilan. Padahal dalam lie detector ia lulus, tidak dianggap atau tidak diketahui atau tidak ditemukan kebohongan sama sekali. Pak Arianto punya jawaban soal ini? Ya, kalau saya ya itu salah satu contoh Pak, bahwa lie detector itu tidak berguna bagi orang yang biasa bohong, kira-kira. Oke. Oh itu Pak ya, jadi memang betul. Lie detector tidak akan bekerja pada orang yang sudah terbiasa bohong, karena tenang. Ya tenang aja, dia digebukin juga tenang aja, orang udah kebal itu kan. Kayak gitulah kira-kira. Padahal lie detector orang yang sensitif. Ini menarik. Iya. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa bohong, ketahuan. Tapi kalau orang yang terbiasa bohong, pakai lie detector pun ada ditempelkan alat tadi kemudian saya gambarkan Pak ya di Kompas TV tadi, ada di lengan, ada di dada, ada di perut, ada di jari. Itu nggak ngaruh sama sekali. Getarannya seperti getaran biasa saja. Iya. Kira-kira nggak ngaruh itu Pak, nggak mempengaruhi jiwa dia kan, jadi tidak terpengaruh pada detak jantung atau helaan nafas ataupun tekanan darah, kira-kira gitu, karena sudah terbiasa dengan kebohongan itu kan. Gitu. Lalu hasilnya nanti dipergunakan untuk sidang nggak Pak? Atau seperti apa? Kalau seandainya untuk lie detector tadi bagian dari scientific crime investigation. Hasil daripada lie detector itu saya kira itu menjadi pilihan yang terakhir keterangan yang dianggap benar dari saksi yang bersangkutan itu. Kira-kira kan saksi kan banyak nih. Iya.
bolak-balik. Nah itu kalau udah dipakai lie detector itu kemungkinan ya kalau memang Oke, validasi lah begitu ya? nah, itu di pinggir yang terakhir dan itu dijocokkan dengan keterangan saksi yang lain kan gitu Pak. Oke, baik. Jadi itu untuk mengkonfirmasi pernyataan dia sebelumnya, kurang lebih hanya begitu? Yang paling berkualitas Pak. Jadi keterangan dia yang paling berkualitas mendekati kebenaran gitu. Dari Oke. yang sebelum-sebelumnya itu kan asal ngarang aja dia gitu. Iya. Meskipun bisa juga itu sebenarnya bohong, nanti akan dibuktikan di pengadilan begitu ya? Iya. Dan itu kemudian untuk membungkus semua, ya, memvalidasi bahwa sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan masing-masing dari kasus ini. Ya, Begitu? itu hasil daripada pemeriksaan lie detector itu pasti nanti akan dilengkapi pada berkas itu Pak. Ini yang pemeriksaan yang terakhir itu seperti ini gitu loh. Jaksa melihat itu Pak. Apakah ini sinkron dengan yang lain apa tidak. Tapi saya pikir ya kalau hasil daripada lie detector ini mesti kualitasnya Pak itu lebih baik ketimbang pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya itu Pak. Gitu. Karena yang sebelumnya itu kan penuh dengan pertimbangan ya waktu itu ya. Bagaimana apa yang kira-kira bisa meringankan dia. Karena kebanyakan orang saksi yang merangkap tersangka kan selalu kepingin nyari yang paling bagus untuk dia. Iya. Baik. Tentu yang ingin ditanya adalah soal bagaimana kronologinya dan apakah terjadi pelecehan atau tidak. Anda setuju dengan ini, Bung Fikar? Ya, sebagai sebuah upaya, saya setuju gitu ya. Bahwa hasil akhirnya itu mendekati atau bahkan menjauhi, yaitu tergantung pada, karena kan ini manusia juga gitu, yang di setiap saat itu ya dia bisa berkata benar dan juga bisa berkata bohong, dan tergantung posisinya gitu ya. Kalau posisinya terancam, orang kan cenderung membela diri, membenarkan dirinya atau mencari posisi-posisi yang penyelamatan diri, kan begitu sebenarnya. Itu alamiah gitu, itu wajar gitu. Cuma kan ada banyak keterangan saksi yang bisa menjadi apakah keterangan seseorang itu logis atau tidak gitu, bertentangan dengan waktu, dengan logika dan sebagainya. Nah itu yang akan diuji kan gitu. Karena itu ada juga keterangan ahli, ya ada psikolog juga biasanya kalau dalam kejahatan yang tertentu juga dihadirkan juga seperti itu. Iya. Terakhir pertanyaannya sama nanti ke Pak Arianto juga. Bung Fikar, yang sekarang masih mengemuka adalah soal pelecehan yang kemudian dibantah dari logika-logika yang ada. Komnas HAM menyatakan bahwa ada kemungkinan pelecehan. LPSK, bahkan dua lembaga negara, sama-sama dua lembaga negara, LPSK menyaksikan itu terhadap Putri Chandrawati. Saya ingin bertanya, apa pentingnya ketika ada pelecehan dan tidak ada pelecehan pada kasus pembunuhan berencana Yosua ini? Menurut Anda, analisis Anda, Bung Fikar. Nanti saya juga tanya ke Pak Arianto. Ya, saya kira ya kenapa ini diangkat gitu ya. Ini kan sebenarnya bagian dari pembenaran bahwa pembunuhan itu dilakukan karena ada perbuatan yang membuat seseorang itu menjadi marah gitu. Ya, istrinya dilecehkan gitu. Nah, itu saya kira yang akan dihubungkan ke sana gitu. Fakta-fakta itu yang akan dihubungkan ke sana. Tapi apakah benar dilecehkan atau tidak gitu kan? Nah, itu kan juga fakta persidangan juga yang akan membuktikan kan gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak juga. Betul gitu. Jadi bisa jadi sakit hatinya Pak FS kemudian memutuskan untuk menembak itu juga salah gitu, keliru dia. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Dan itu adalah proses yang bisa mungkin meringankan hukuman bagi yang bersangkutan. Ya bisa jadi gitu ya. Tapi ya saya kira orang dewasa itu pembenarannya agak sulit gitu. Ketika orang sudah bisa berpikir bebas, berpikir merdeka, ya pengaruh-pengaruh lain itu menjadi minor gitu, maksud saya tidak usah dipertimbangkan juga gitu, karena orang ini sudah dewasa, sudah bisa mengambil pertimbangan sendiri kan begitu. Ya, baik. Pak Arianto, mengapa pelecehan ini menjadi penting? Saya ingin mengomentari nomor 1 tadi ya. Iya. Daripada keterangan di bawah ini. Itu Pak nanti ya, kebenaran daripada keterangan tersangka itu nanti akan diuji nanti yang terakhir sekali di depan hakim dengan senjatanya pakai sumpah itu Pak. Gitu. Jadi mungkin dia kalau sudah disumpah kan dia otomatis akan ngomong sebenarnya gitu Pak. Itu yang nomor 1. Yang kedua, apakah pentingnya untuk pembuktian? Kalau bagi saya ya dari sejak awal saya sudah sampaikan bahwa
mengenai apa terjadi pelecehan apa tidak itu, kalau untuk pembuktian adanya rencana pembunuhan yang direncanakan itu sebetulnya tidak sangat penting, Pak. Karena di dalam rencana untuk membuktikan rencana pembuktian itu cukup alasan daripada Pak Sambo itu marahnya kenapa. Nah, kalau dia kan bilang marahnya karena keluarga saya diganggu kan itu dari sehingga dia merencanakan pembunuhan. Nah, cukup itu. Adapun nanti kemudian ternyata ini ibunya itu bilang di sana apa dilecehkan atau karena selingkuh atau dan sebagainya itu nanti akan digali di hakim nanti Pak yang akan menanyakan kebenarannya itu. Baik, ini ada dua pendapat yang berbeda. Jadi bahwa apapun itu pelecehan atau tidak mempengaruhi bagaimana proses hukum ke depan. Tapi kalau menurut Bung Fikar dengan ada pelecehan bisa jadi mempengaruhi hukum dengan meringankan para tersangka yang saat ini sudah ditetapkan karena ada kemarahan yang luar biasa di sana. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian dibahas dan tentu bisa nanti kita akan lihat bagaimana proses menuju ke persidangan soal ini. Terima kasih Pak Inspektur. Iya, singkat saja Bung Fikar. Ya, semuanya sebetulnya tergantung penilaian hakim, logis atau tidak gitu keterangan para pihak itu yang akan diambil oleh hakim dan disimpulkan. Semakin tidak logis bisa jadi semakin berat hukumannya. Saya kira begitu. Nah, ini mengarang nih. Kalau semakin tidak logis, semakin membela dirinya membabi buta gitu. Bahwa orang membela diri, oke, silakan gitu dengan argumen-argumen masing-masing gitu. Tetapi ya yang logis gitu ya, yang logis sesuai dengan realitasnya gitu, dengan kenyataannya. Baik, terima kasih Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi dan Bung Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.